Mohon maaf, terkadang bisa di-mute ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar? Sudah? Masih kedengar, Bu? Sudah, Ibu. Ya. Tolong saya di kode aja ya. Baik, kita akan bismillahkan mulai belajar tentang pajak bumi dan bangunan. Tujuan pengajaran ada tentang formal dan tentang material. Teman-teman, apakah sudah belajar KUP, Ketentuan Umum Perpajakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, jadi gini, kalau ketentuan umum kalau perpajakan itu formalitasnya nanti bagaimana cara mendaftar pajak, bagaimana cara menyetorkan, bagaimana cara melaporkan, itu formalitasnya. Nah, materialnya itu adalah substansinya. Substansinya itu artinya penghasilan apa sih yang dikenakan pajak, itu namanya objek pajak. Kemudian siapa sih yang harus membayar pajak, yang wajib memotong pajak, itu siapa? Nah, itu adalah subjeknya. Manusianya itu siapa? Perusahaan itu yang mana? Itu namanya subjek pajak. Terus dasar pengenaan pajak. Pajaknya itu di atas apa dasar pengenaan pajak? Apakah berdasarkan penghasilan bruto atau penghasilan neto? Gitu kan ya. Apakah berdasarkan omset yang dikalikan tarif itu apa? Misalnya tarif pajaknya 5% atau 0,5%. Itu dikali apa? Dikali penghasilan bruto atau omset, atau apakah dikali penghasilan neto, laba bersihnya. Nah, itu yang dinamakan dasar pengenaan pajak. Dasar yang dikalikan tarif itu yang mana? Apakah penghasilan bruto ataukah penghasilan neto? Penghasilan neto biasanya dikenal kalau di akuntansi dengan laba bersih. Penghasilan bruto biasanya disebut dengan peredaran usaha atau omset. Itu dasar pengenaan pajak. Terus tarifnya. Tarifnya itu beda-beda. Kalau untuk PPh untuk UMKM atau pengusaha dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar, itu tarifnya, ini untuk PPh ya, itu tarifnya sebesar 0,5%. Untuk PBB itu juga ada tarifnya sendiri. Nah, saya sekalian mengantarkan teman-teman nanti berkenalan dengan pajak pemerintah pusat ya. Kalau PBB kan pajak pemerintah daerah gitu. Terus tarif, terus PBB terutangnya. Jadi pajak yang harus dibayar itu berapa? Nah, itu materialnya. Kalau boleh saya analogikan dengan hal lain terkait dengan pendidikan atau pendidikan lah ya. Formalitasnya apa? Formalitasnya adalah cara daftar sekolahnya gimana, batas waktu terakhir untuk submit itu kapan, terus website yang harus diklik itu yang mana, terus persyaratannya apa aja, ijazah, standar nilainya minimal berapa yang bisa daftar ke STAN, itu formalitasnya. Terus paling telat pendaftaran kapan, apakah ada biaya pendaftaran, transfernya kemana, itu formalitasnya. Materialnya apa? Materialnya itu substansinya. Oh, ketika proses pembelajarannya, seperti sekarang ini kita sudah mulai masuk berapa SKS sih, mata kuliahnya apa, itu substansinya, kegiatan belajar mengajarnya. Apa aja sih materi yang diajarin, berapa sih jumlah SKS-nya, itu kegiatan intinya. Ya, itu namanya material atau substansinya. Saya kasih analogi lain. Orang terkait dengan kesehatan, orang berobat ke rumah sakit. Misalnya taruh ke rumah sakit RSCM, ya, Rumah Sakit Cipto yang ada di Jakarta. Itu pendaftarannya kemana sih? Apakah ke poli umum atau ke poli khusus spesialis? Biaya pendaftarannya gimana sih? Biaya keanggotaannya apakah ada kartu anggota? Gitu. Terus nanti mekanisme pembayarannya apakah setelah pemeriksaan atau di depan kalau ke dokter umumnya, gitu. Terus untuk penebusan obat seperti apa sih? Terus mekanisme memilih dokter, apakah boleh memilih dokter ataukah pasrah aja? Oh, ternyata kalau poli khusus, poli eksekutif itu bisa milih dokter. Ternyata poli umum itu nggak bisa. Itu prosedurnya, formalnya. Tapi kalau substansinya gimana? Ya nanti pada saat diperiksa ketahuan sakitnya apa, gitu kan ya. Siapa yang meriksa penyakitnya apa? Ke dokter spesialis mana? Spesialis penyakit dalam atau siapa? Itu udah masuk ke materialnya. Kalau sakitnya gejalanya seperti ini, oh dia harus dibawa ke spesialis penyakit jantung. Itu objeknya, subjeknya, dokter siapa yang meriksa. Itu sudah substansinya.
bukan prosedur bagaimana dia daftar ke rumah sakitnya semuanya segala macam. Ya, ini yang dimaksud dengan formal dan material. Nanti pada saat kalian belajar pajak pemerintah pusat, formal itu ada di ketentuan umum perpajakan. Nanti kalian akan mendapatkan mata kuliahnya. Kemudian material itu apa? PPh dan PPN. Artinya apa? Pajak itu ada dua macam. Ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Itu untuk pajak pemerintah pusat. Ya. Nah, PPh ada prosedurnya. Prosedur yang harus dipenuhi, formalitasnya gimana, harus punya NPWP dulu, nanti harus sarana pelaporan pajaknya, pakai SPT tahunan, paling telat kalau orang pribadi itu 31 Maret, kalau badan 30 April itu prosedur. PBB juga ada prosedurnya nanti. Apa sih harus menyampaikan SPOP, apa itu SPOP, nanti kita lihat ya. Terus ada SPPT PBB, apa itu formalitasnya. Nah, materialnya nanti ada SPPT PBB, kita membayar sebesar SPPT PBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terus materialnya apa? Ya materialnya adalah berapa sih besar jumlahnya gitu ya, itu substansinya. Udah berapa sih besar PBB yang harus dibayarkan. Nah, itu ya. Jadi PBB itu pajak pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah daerah itu daerah tingkat 1 atau tingkat 2? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Pemda tingkat 1 provinsi atau Pemda tingkat 2 kabupaten kota? Apa? Kabupaten atau kota, Bu? Kota, Bu. Yang kedua. Tingkat 2 ya, kabupaten kota. Nanti masuk ke kas pemerintah daerah kota ya. Oke. Itu supaya teman-teman enggak bedanya formal sama material itu apa. Apakah itu pajak? Silahkan nanti ya dibaca sendiri ya definisi ini. Kalian udah tahu apa itu pajak kontribusi wajib yang tidak memberikan manfaat langsung. Maksudnya apa? Kalau kalian beli ke restoran, ke McDonald gitu ya kalian dapat ininya langsung bayar langsung dapat rewardnya. Kalian belanja online, kalian transfer langsung dikirim, di packing barangnya dan dikirim gitu ya. Nah, apa itu PBB? PBB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan bumi dan atau bangunan, kan ya? Bumi dan atau bangunan. Oke. Oh iya, sebelum saya lupa, teman-teman, saya minta maaf. Teman-teman, jika tidak keberatan, bersedia nggak? Bersedia nggak kalau rekan-rekan untuk pertemuan kedua dan selanjutnya itu kita menggunakan hari lain. Begini, karena sebentar ya, ini portal sudah berhasil semuanya ya, sudah aman. Sebentar. Kalau teman-teman nggak keberatankah kalian kosong nggak Kamis sesi kedua? Kamis sesi 2 kosong nggak? Atau ada kelas? Kosong, Bu. Kosong ya? Kalau teman-teman nggak keberatan, bolehkah kelas dipindah ke sesi Kamis sesi kedua? Karena di situ, karena gini, saya hari Selasa ini itu full kelas dari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Artinya akan ada 9 SKS yang saya ajar. Kenapa? Saya khawatir kalau kita mengajar gini, karena sesi 1 dan sesi 2 itu artinya 3 SKS, 3 SKS, 6 SKS gitu ya. Saya itu mengajarnya materi AKM 2. Itu tuh materinya tuh lumayan berat. Artinya pasti tenaga saya akan sangat terkuras sekali untuk memahamkan adik-adik mahasiswa tentang intermediate accounting. Gitu ya, intermediate accounting kedua lagi kan ya. Nah, saya khawatir nanti gini, karena memang itu ngebahas latihan soal memahamkan materi yang nggak mudah gitu ya, itu pasti pikiran tenaga terkuras sekali. Saya nggak ingin di saat sesi ketiga jam 2 pulang, saya nggak optimal mendampingi teman-teman gitu. Nanti harusnya saya bisa kasih latihan soal, saya ngebahas soalnya juga nggak optimal gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman bersedia dan nggak keberatan, saya mohon dibantu untuk mengurus ke BAK agar di Kamis sesi kedua, gitu ya. Karena Kamis sesi 1 itu saya juga ada PBB juga, gitu ya, kelas 43, gitu ya. Jadi setelah kelas 43, jadi sama-sama PBB, gitu ya. Ini jika kalian nggak keberatan, gitu ya.
Supaya saya ngerasa saya kurang optimal aja karena dari pagi itu 7.30 apa namanya kita sudah mendeliver materi dan itu terus ya terus nonstop sampai jam 1 gitu kan dan itu apa materinya materi yang nggak ringan gitu. Nah saya khawatir nggak optimal aja ya nanti tolong jika kalian sepakat kelas kalian diskusikan jika iya tolong coba dibantu ke BAK ya teman-teman nanti silakan didiskusikan di internal kelas. Kemudian kita lanjut ya, apa itu PBB? Pajak yang dipungut atas kepemilikan bumi dan atau bangunan. Sebenarnya teman-teman gitu ya, gini, kalian di-adjust boleh definisinya. Sebenarnya tidak semata-mata tentang kepemilikan ya. Jadi gini, PBB itu bukan yang bayar itu nggak selalu harus si pemiliknya, tapi siapapun yang memanfaatkan ya, memanfaatkan tanah dan atau bangunan ya. Ini nah ini pajak, klasifikasi pajak ya teman-teman. Pajak itu kalau berdasarkan golongan ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu ya contohnya PPh, pajak tidak langsung itu PBB. Berdasarkan kewenangan pajak pusat sama pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat itu PPh PPN contohnya, pajak daerah ya PBB ini. Berdasarkan sifat pajak subjektif atau pajak objektif, artinya tergantung pada objeknya. Kalau pajak subjektif ya orangnya gitu ya. Artinya gini, kalau pajak subjektif itu ya tergantung subjeknya beda. PPh itu subjektif. Contohnya gini, orang pribadi si subjeknya, siapa yang bayar pajaknya itu subjek, siapa pelakunya. Pelakunya artinya ya yang dikenakan kewajiban bayar pajak atau yang harus wajib bayar pajak. Kalau PPh itu beda antara WP badan dengan WP orang pribadi. Subjeknya beda ya tarifnya beda. Kalau objek itu mau subjeknya badan pribadi, mau dari mohon maaf tukang batu, mau dari tukang bangunan sampai konglomerat, sampai menteri ya sama selama apa? Dia objeknya sama. Misalnya gini. Atau kita lah ya. Misalnya teman-teman ada yang beli TV. Beli TV di toko elektronik. Harga TV-nya 5 juta. Terus ada Bapak Erick Thohir, Pak Menteri sekaligus pengusaha, atau Pak Sandiaga Uno, Menteri sekaligus pengusaha. Beli TV yang sama 5 juta. Nggak peduli, pajaknya sama PPN-nya, 10%, 500.000, 500.000. Nggak bisa kita bilang, ya masa pajak saya sama Pak Erick Thohir sama, Pak Erick Thohir kan penghasilannya jauh di atas saya. Nggak adil dong ini. Ya nggak bisa, karena dikenakan atas objeknya apa? Pembelian TV dikenakan kita dipungut PPN 10%, 500.000 ya sama karena objeknya transaksinya itu yang dilihat itu pajak objektif itu yang dimaksud ya. Sistem pemungutan pajak itu ada official assessment, artinya apa? Yang menentukan itu kantor pajak, kamu kena pajak sekian ya. Nah, BP bersifat pasif, utang timbul setelah ditetapkan oleh Fiskus. Ini PBB itu pakai yang ini. Terus ada self assessment system. Ngitung sendiri, wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk melaporkan sendiri pajak yang menghitung sendiri dan membayarkan sendiri. Ini PPh. Ya. Jadi ya mohon maaf ya izin teman-teman sebentar sedang azan di tempat saya. Sebentar ya, kita tunggu sebentar setelah azan.
Nah, ini self-assessment. Withholding, wewenang diberikan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutama oleh wajib pajak. Jadi gini, kan lapor pajak untuk pegawai tetap itu sebenarnya setahun sekali ya teman-teman. Untuk pegawai tetap, contohnya siapa? PNS. Contohnya siapa lagi? Pegawai Unilever. Iya sebelumnya. Suara saya udah jelas belum? Udah Bu sekarang. Jelas. Withholding system. Contohnya apa sih withholding system? Kewajiban perpajakan kita yang dipotong dan disetorkan oleh pihak ketiga. Jadi semua orang yang memiliki penghasilan itu wajib membayar pajak. Cara membayar pajak ada dua. Kita menghitung dan menentukan sendiri besarnya berapa, kemudian membayarkan sendiri ke kas negara. Ya, contohnya apa? Contohnya, misalnya saya punya warung bakso, saya hitung sendiri omset saya berapa per bulan. Misalnya di bulan Maret ini kan udah tanggal 30 Maret ya. Saya punya catatan dari tanggal 1 sampai 31 Maret omset saya misalnya 20 juta. Nah, maka berapakah pajak yang harus saya bayarkan? Karena saya termasuk UKM atau pengusaha, pelaku usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. 4,8 miliar per tahun itu bukan di tahun berjalan ya, bukan di tahun 2021 ini penentuannya, tapi di tahun pajak sebelumnya, yaitu 2021. 2021 di 2020. Pada tahun 2020 kemarin, omset saya sepanjang tahun itu di bawah 4,8 miliar. Maka tahun berikutnya, yaitu 2021, saya berhak memakai tarif pajak 0,5% PPh. Bagaimana cara menghitungnya gitu ya? Ini supaya teman-teman, saya mau angkatkan juga, supaya teman-teman paham konsep secara pajak secara keseluruhan. Jadi gini, tadi kembali lagi saya warung bakso, karena tahun 2020 omset saya di bawah 4,8 miliar, maka saya boleh menghitung pajak saya dengan tarif 0,5% dihitung dari peredaran bruto. Final, udah begitu aja. Nah, emang ada cara ngitung pajak yang lain, Bu? Ada. Kalau omset, saya boleh kok nggak milih 0,5%. Saya pilih pakai Bu Iin gitu. Misalnya gini, misalnya saya curhat ke kantor pajak, Pak, saya ini sebenarnya walaupun omset saya sebulan 20 juta, sebenarnya saya rugi loh. Karena apa? Karena saya tuh pakai daging-dagingnya itu yang kualitas bagus, karyawan saya itu saya gajinya tuh nggak rendah, saya gaji lumayan gitu. Terus biaya operasional sewa ruko di sini tuh mahal banget. Kesimpulannya saya masih rugi sebenarnya. Omset bakso itu 20 juta per bulan, biaya-biayanya 25 juta, sehingga sebenarnya setiap bulan saya masih minus 5 juta. Ya, jika saya memutuskan untuk pakai PPh final, cara menghitung cara gampang, omset dikali tarif pajak 0,5%. Maka yang dilihat adalah omset, nggak peduli usaha saya untung atau rugi, tetap harus bayar pajak, gitu ya. Di satu sisi ini kayaknya rugi banget ya. Rugi banget kenapa? Kok kantor pajak tega banget sih? Perusahaan rugi, usaha warung bakso rugi, suruh bayar pajak. Jika saya curhat ke KPP, maka kantor pelayanan pajak, maka petugas pajak pasti akan menyarankan, ya udah Bu, Ibu pakai cara ngitung pajak yang satu lagi. Apa itu? Itu namanya mekanisme umum atau pakai mekanisme tarif pajak pasal 17 atau PPh mekanisme umum. Jadi nanti kalian kalau bicara PPh jangan bingung. Ini maksudnya ya. Itu caranya gimana? Itu pakai tarif progresif yang ada 5%, 15, dan 30% dengan penghasilan tertentu. Itu dan pakai pengurang PTKP, penghasilan tidak kena pajak yang per orang 54 juta kalau menikah ditambah lagi per tahun itu ya. Kalau nanti ditambah lagi dengan PTKP. Nanti kalian akan belajar PTKP. Dan itu tidak dari omset, tapi dari laba bersih. Jadi, kalau dia rugi, omset 20 juta, biaya-biaya 25 juta, jadi berapa? Minus 5 juta. Udah kalau itu udah pasti nggak bayar pajak. Tapi syarat untuk bisa memakai ini adalah harus buat pembukuan ya, atau pakai norma penghitungan. Nanti kalian akan belajar.
itu boleh memilih. Ya, tapi kalau dia tidak memilih menggunakan pembukuan, maka pakai yang tarif final. Mudah, nggak usah bikin neraca, laba rugi. Nah, tapi kenapa sih kok aturan yang dasarnya itu apa, Bu? Default-nya. Default-nya adalah yang ini. Yang apa? Membuat pembukuan atau dengan norma tadi. Norma itu apa? Ya tadi omset dikali perhitungan tertentu deh. Tapi pakai mekanisme tarif umum progresif. Sebenarnya aturan dasar ini karena ini tuh aturan PPh final 0,5% itu pertama kali baru muncul baru-baru aja kok 2013 kok. Artinya bukan aturan dasar yang dibuat dari tahun 80-an dulu PPh, bukan. Artinya dasarnya harus membuat pembukuan gitu loh. UKM tuh harus buat pembukuan gitu ya. Artinya dasarnya tuh dihitung dari laba bersih lah, istilahnya dikurangin PTKP. Pakai tarif progresif atau tarif pajak umum, PPh umum ya. Pakai tarif pajak progresif yang 5%, 15 dan 30%. Dasarnya itu. Cuman gitu ya, masyarakat itu cedera otak kalau disuruh bikin pembukuan, ngitung pajak yang complicated. Coba kalian bayangin tukang pecel lele, warung bakso, mie ayam, boba, tukang es kelapa, suruh bikin pembukuan. Yang ada mereka cedera otak, nggak jadi ngulek sambal, yang ada nyatet pembukuan dan isi pajak. Akhirnya apa? Udahlah dibikin mudah aja. Tahun 2013 itu muncul pajaknya 1%. Kemudian 2018 PP 46 tahun 2013 yang menyebutkan pajak untuk UKM atau pengusaha dengan penghasilan bruto tertentu di bawah 4,8 miliar tadinya 1%, pakai PP peraturan pemerintah nomor 46. Kemudian 2018 melalui PP 23 itu berubah tarifnya dari 1% menjadi 0,5%, ya. Jadi begitu. Kembali lagi ke awal, kisah di awal adalah cara membayar pajak ada dua macam. Menyetor sendiri ke kas negara, yang kedua adalah disetorkan, dipotongkan dan disetorkan oleh orang lain. Bapak bakso tadi, saya analogikan jika saya tukang bakso dengan omset 20 juta, saya pakai caranya bayar sendiri. Caranya gimana? Omset 20 juta tadi, di bulan Maret saya 20 juta, saya memilih pakai pajak final, karena saya ribet nggak mau bikin pembukuan. Nggak mau pakai tarif pajak progresif. Ya, jadi 20 juta dikali 0,5%, kurang yaitu Rp100.000. Maka Rp100.000 itu saya setorkan ke kas negara. Kapan saya setorkan ke kas negara? Selambat-lambatnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu April. Bulan April sebelum tanggal 15 saya harus setorkan ke kas negara. Ya, saya datang ke mesin ATM, saya bayar pakai ATM Mandiri, BCA atau BRI, saya setor ke kas negara, ada menunya, kalian bisa lihat di YouTube bagaimana cara membayar pajak, atau pakai ID billing. Ada beberapa channel pembayaran pajak, ya. Nanti kalian akan belajar. Lihat di YouTube juga bisa, ya. Pakai ID billing atau datang ke ATM. Saya bayar 100.000. Artinya wajib pajak membayarkan sendiri pajaknya. Namun ada cara lain membayar pajak. Contohnya apa? Dipotong oleh pihak ketiga. Saya sebagai pemilik warung bakso ditelepon sama kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau saya ditelepon oleh Direktur PKN STAN. Direktur PKN STAN misalnya Pak Bambang yang sekarang ya PLT. Beliau itu sangat suka dengan bakso yang ada di warung saya. Pelanggan sudah bertahun-tahun. Kemudian PKN STAN mengadakan penyambutan mahasiswa baru. Saat itu misalnya ada 2.000 mahasiswa. Dan hari ini hari penutupan ospek. Gitu ya. Hari penutupan ospek penerimaan mahasiswa baru, 2.000 semuanya dapat hadiah makan siang, dapat hadiah makan bakso bersama untuk 2.000 mahasiswa. Sehingga misalnya terjadilah transaksi 200 juta rupiah. Wah, nomplok, dapat rezeki nomplok. Nah, bendahara pemerintah, baik PKN STAN, DJP, kantor kelurahan, kecamatan, pokoknya yang semua sumbernya uangnya dari APBN atau APBD, ketika bertransaksi seperti itu, wajib memotong pajak. Memungut pajak itu wajib, memotong pajaknya, sorry. Jadi, misalnya transaksi baksonya itu, misalnya itu 200 juta. Maka 200 juta itu
itu bukan saya, anggap 100 juta lah biar gampang hitungnya. Negara menyerahkan uang 100 juta ke saya sebagai pedagang bakso. Itu cara membayar pajaknya, bukan dengan cara saya nyetor sendiri 100 juta kali 0,5% terus potong ke kas negara. Setorkan bukan, tapi apa? 100 juta tadi saya dipotong sama kantor pajak sekian rupiah, sekian persen, kemudian negaralah yang menyetorkan ke kas negara. Yang memotong kemudian membayarkan. Ya, itu kurang lebihnya. Kecuali saya punya surat keterangan bahwa saya sudah dipotongnya berapa? 0,5%. Saya menyerahkan surat keterangan ke bendahara PKN STAN ini loh, saya sebenarnya berhak pakai tarif 0,5%. Maka negara akan memotong 0,5% sehingga saya hanya terima sisanya. Setelah dipotong dari 100 juta dipotong 0,5%, yaitu berapa? 500.000, saya hanya terima 99.500.000 karena 500.000-nya akan dipotong dan dibayarkan ke negara. Itu namanya withholding. Yang saya dipotong sama negara, kemudian negara menyetorkan ke kas negara, itu namanya withholding system. Gitu ya. Contoh yang kedua adalah seorang pegawai. Misalnya dia direktur di PT Unilever Tbk. Tbk itu artinya terbuka, perusahaan yang listing atau menjual sahamnya di Bursa Efek. Nah, itu holding itu apa? Holding itu Bapak Agus misalnya direktur di PT Unilever tadi. Dia punya gaji tetap. Taruhlah gajinya setiap bulan adalah 100 juta. Maka Pak Agus tadi tidak menghitung pajak dan atas 100 juta tadi, itu akan dipotong pajaknya oleh perusahaan atau pemberi kerja, dan nanti pemberi kerja yang akan menghitung berapa jumlah pajaknya, kemudian akan menyetorkan ke kas negara. Ini namanya withholding. Dipotong oleh pihak si pemberi penghasilan atau pemberi kerja. Inilah yang disebut PPh pasal 21. Kenapa sih Bu namanya PPh pasal 21, bukan PPh pasal 17, bukan PPh pasal 92? Apakah 21 angka cantik Bu? Bukan, karena ketentuan tentang bahwa si pemberi kerja, yaitu PT, pemberi penghasilan atau pemberi kerja, PT Unilever tadi, semua pemberi kerja tidak atau pemberi penghasilan, tidak hanya PT Unilever, siapapun yang menggaji orang, memberikan penghasilan orang, itu wajib memotong penghasilannya, si pemberi kerja ini. Itu tertuang dalam Undang-Undang PPh di pasal 21 disebutkan. Kalau nanti undang-undangnya diubah dan ketentuan seperti ini ada di pasal 62, ya undang-undangnya, ya jenis pajaknya akan beda. Namanya bukan PPh pasal 21 lagi, tapi PPh pasal 62. Ya, nah ini yang dinamakan withholding. Teman-teman harus tahu konsepnya. Kemudian PBB ada di mana Bu? Ada di A, B, atau C, official assessment, ada di B, self-assessment, atau ada di C, withholding system. PBB ada di official assessment. Jadi yang menentukan adalah pemerintah daerah. Pemda setempat ya melalui apa? Ada unit satkernya sendiri. Siapa? Gitu ya. Misalnya di Pemda. Setiap Pemda itu beda-beda nama organisasinya. Pemda ada yang menyebut Bapeda. Coba cek dari daerahnya masing-masing. Misalnya di sini ada siapa ya? Saya cek. Kita ada di kelas, kita ada di oke. Mbak siapa nih? Ada di Mbak Dea, mana Mbak Dea? Mbak Dea. Halo Mbak. Mbak Dea asalnya dari mana? Jogja, Bu. Jogja. Saya juga orang Jogja loh, Mbak. Mbak Jogjanya mana, Mbak? Saya lahir di Jogja. Saya orang Jogja tapi udah lama tinggal di Jakarta. Baru kemarin saya pulang tugas dari Jogja. Jogjanya mana, Mbak? Saya di kotanya, Bu. Kotanya mana? Rumah saya dekat stasiun Tugu, dekat Malioboro rumah saya. Ada yang di desa, ada yang di dekat Malioboro. Kotanya mana? Saya dekat FT Square. Oh, oke. Mbak, itu yang lagi ngehit sekarang, kamu tahu nggak bakpia kemusuk? Iya, tahu, Bu. Itu kalau bisa dapat bakpia kemusuk keren banget loh, Mbak.
Itu tuh ngehits banget karena saya baru bisa dapat karena saya dapat karena saya begitu landing di Jogja, saya pesen. Namanya tuh Pak Hartman yang punya. H-3 saya udah daftar. Pak, saya dapat. Menjelang pulang ke Jakarta baru saya ambil. Itu pun saya cuma dapat 6 dus. Itu ngehits banget karena memang juara banget deh Mbak Pianya. Itu asli. Kamu kalau bisa dapetin itu Mbak, keren banget. Kalau buat oleh-oleh orang Jakarta. Teman-teman yang mau main ke Jogja backpackeran, coba deh. Kalau bisa dapat itu Mbak Pia, kalian keren. Itu keren banget, itu lagi ngehit sekarang. Oke, kembali lagi Mbak nanti aku coba ya, nama dinas di Jogja, Pemdanya itu namanya apa? Kalau di Jakarta beda namanya dengan yang ada di Makassar, ya daerah tingkat 2-nya itu beda-beda namanya. Coba nanti masing-masing kalian cek di daerahnya masing-masing apa sih namanya daerah tingkat 2-nya. Satkernya itu namanya apa? Satuan kerjanya yang menetapkan bahwa Mbak tinggalnya dekat apa Mbak tadi mall apa? Dekat XT Square. Dekat apa Mbak? Sama Balai Kota. Nah, apalagi dekat Balai Kota, Mbak cek. Nanti yang menetapkan bahwa NJOP, nilai jual objek pajak di lokasi tersebut, tanahnya berapa, bangunannya berapa, itu udah ditetapkan. Nggak bisa orang tuanya Mbak, misalnya rumah di situ bilang, tolong dong tetapkan, saya maunya per meter perseginya itu 12 juta. Nggak bisa Bu, ini dekat mall. Ini 18 juta. Itu bukan kita yang netapin, dinas setempat, tapi tentu ada caranya, yaitu apa? Nanti teman-teman kan D3 penilai ya, ini benar ya, penilai benar nggak? Benar Bu. Nah, ini kalian nanti yang kalian udah jadi jauh lebih jago dari saya. Saya itu backgroundnya bukan PBB penilai, makanya saya perlu banyak belajar tentang masalah penilaian nih sama teman-teman. Saya backgroundnya dulu D3 akuntansi, kemudian masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, sehingga saya jauh lebih memahami masalah pemerintah pusat dibandingkan dengan pemerintah daerah. Saya harus banyak belajar sama teman-teman penilai. Jika waktu bisa diputar dan saya misalnya mendaftar, misalnya saya adalah lulusan SMA tahun ini dan saya mau mendaftar PKN STAN, maka jurusan yang saya pilih adalah bukan D3 akuntansi tapi D3 PBB penilai. Sumpah. Kenapa? Karena kalau jurusan akuntansi, how lucky you are guys, kalian ada di D3 penilai. Why? Karena kalau jurusan akuntansi di kampus apa aja ada yang statusnya akreditasi A, statusnya akreditasi A, atau akreditasi Z, kampus yang baru berdiri, kampus yang statusnya diridoi saja, kasarannya gitu ya, itu ada jurusan akuntansi. Dan sekarang pekerjaan akuntansi banyak digantikan oleh fungsi mesin, fungsi aplikasi, fungsi computerized. Tapi jurusan penilai, coba kalian cek kampus mana yang ada jurusan penilainya. Coba, ada yang bisa sharing ke saya nggak? Kampus mana yang ada jurusan penilai? UGM Bu. UGM Bu. Terus mana lagi? Tahu saya itu aja Bu. Itu aja. UI punya nggak? Erlangga punya nggak? USU punya nggak? ITB apalagi? Punya nggak? Nggak ada. IPB punya? Nggak ada. Cuman segelintir orang yang punya keahlian. Makanya menurut saya sesulit apapun teman-teman dengerin saya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, terutama untuk diri saya sendiri. Letihnya, pedihnya, berdarah-darahnya dalam proses belajar itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, kepuasan, kebahagiaan. Namun nikmatnya bermalas-malasan itu akan mengantarkan kita pada penyesalan. Males itu nyaman, Jenderal. Males itu nikmat. Rebahan itu sungguh sesuatu yang membahagiakan saat ini. Tapi percayalah demi Tuhan, jika dilakukan semua itu berlebih-lebihan, demi Tuhan, itu akan mengantarkan kita pada penyesalan. Just a matter of time. Apakah kalian menyesalnya dalam waktu dekat atau nanti? Tapi itu penyesalan. Nikmatnya bermalas-malasan. Yes, bermalas-malasan itu nikmat. Tapi percayalah, demi Tuhan itu akan mengantarkan kepada penyesalan. Tapi pedihnya, lukanya, sakitnya, letihnya, capeknya, membosankannya, berjuang dalam belajar,
itu akan mengantarkan kita kepada kepuasan, kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Cepat atau lambat, kalian akan panen, saya akan panen. Percaya. That's why how lucky you are. Seandainya waktu bisa diputar, seandainya saya adalah calon mahasiswa yang mau ikut UTBK, yang mau ambil nilai UTBK, dan saya daftar PKN STAN, maka jurusan yang saya pilih pasti D3 penilai. Penilai itu sedikit. Oleh karena itu, jangan setengah-setengah belajar. Jangan puas belajar yang hanya diberikan oleh dosen di kelas. Kalian browsinglah di YouTube, di Google, dimanapun. Hauslah ilmu. Cari ibu. Bu, bukunya bahasa Inggris semua. Terus juga banyak channel-channelnya YouTube itu Inggris semua. Guys, sekarang banyak kamus, Google Translate aja udah tinggal ngeklik. Dulu saya kemana-mana di usia kalian, itu nenteng kamus kemana-mana, sumpah. Sampai jelek banget kertasnya, sampai saya tambal-tambal pakai selotip. Kalau mau cari arti kata konsonan itu apa ya, saya mesti buka huruf C, terus nanti huruf yang C, CA dulu, CE dulu, sampai CO dulu ke bawah, baru ketemu konsonan itu apa. Kecil-kecil tulisannya, kecil banget tulisannya, karena saya nggak mau bawa kamus yang gede, tapi isinya lengkap. Saya pengennya kamusnya itu kecil, tapi isinya lengkap. Dia kepaksa dong nemuinya kamus yang tulisannya kecil-kecil banget, kayak tulisan Times New Roman 7, ukuran fontnya kecil banget kan. Iya, kasih karena nggak mau bawa kamus kemana-mana berat, karena buku-buku literatur itu banyak yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya pas-pasan. Saya dulu berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya nggak mampu mengkursuskan saya kursus-kursus mahal. How lucky you are yang punya kesempatan belajar bahasa Inggris. Sekarang main game aja tutorialnya bahasa Inggris. Ya, drama Korea aja teksnya udah teks Inggris. Lagu-lagu kalian udah lagu-lagu bahasa Inggris, kalian keren. Nggak kayak saya dulu gitu. Mau kursus aja susah. Nggak ada tuh Google Translate, nggak ada tuh aplikasi kamusku, nggak ada. Kamu dictionary, kalian harus jauh lebih hebat. Kalian buku-buku literatur in English, YouTube in English, kalian hajar itu semua. Karena yang punya kemampuan penilai itu di Indonesia hanya segelintir. You guys nanti kalau kalian belajar extraordinary, melebihi dari apa yang RPS, kalian jangan belajar tentang penilaian atau apapun, cukup puas dengan RPS, cukup puas dengan nilai UTS A, tapi kalian nggak punya keterampilan. That's nothing. Itu fake success. Tahu arti fake success? Sukses yang palsu, yang kalian cukup terpuaskan dengan IP 3,7, 3,8, tapi you have no skill at all. That is what we call fake success. Kalau mau sukses, itu kalian punya keterampilan, dan kalian mampu mensukseskan orang lain. Jangan pernah kalian puas. Kalian dapat nilai A, sementara sahabat kalian itu nilainya C, nyaris nggak lulus. Gelisahlah ketika melihat sahabat kita, kawan kita, itu diambang keterpurukan. Gelisahlah kita melihat saudara kita, teman kita tuh belum sukses. Bantu. Percayalah gini, orang pintar itu kalah sama orang tekun. Ada anak yang IQ-nya biasa-biasa aja, lulus SMA juga pas, masuk STAN juga karena apa? Nembaknya benar. Tapi dia tekun, dia nggak secerdas teman-teman, dia nggak secerdas kalian, dia nggak secerdas dosen ngajarin sekali langsung ngeh. Dia mesti berkali-kali mencermati, udah kedua, ketiga, keempat baru ngeh. Dia nggak cerdas, tapi dia nggak tekun. Percayalah, kalau kalian kalah tekun sama anak ini, masa depan kalian kalah sama anak yang tekun ini. Tapi orang tekun bisa kalah sama orang apa? Kalah sukses sama orang apa? Orang beruntung. Sekarang kata kuncinya, gimana bisa menjadi orang berkecuali apa? Tebar manfaat dan berbuat baik sesering mungkin, seikhlas mungkin sama siapa saja. Kapan saja, di mana saja, tanpa pernah mengharapkan reward apapun kecuali dari Yang Maha Kuasa. Itu harus dilatih. Itu memang butuh latihan. Kalian harus latihan. Ketika kalian sekali berbuat baik sama orang lain, dia ngucapin terima kasih aja enggak, kesel, enggak apa-apa. Keselnya itu maksimal di level 10.
Terus hajar dengan berbuat baik. Terus dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih atau bahkan orang yang kita baikin itu. Kalau 10, lama-lama karena sudahlah, saya mau berbuat baik aja, saya mau latihan ikhlas. Lama-lama kalian udah kebal di level 9, 8, 7, 6, 4. Lama-lama kalian sudah nggak apa-apa. Saya memang berbuat baik bukan untuk mendapatkan balasan baik. Saya memang karena Allah aja. Saya pengen karena Allah ridho. Lama-lama kebal. Dan itu memang butuh latihan. Terusin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak ikhlas, nggak apa-apa ketika kita pertama kali berbuat baik itu karena kita mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan atau reward langsung baik dari manusia maupun dari Tuhan. Nggak apa-apa nggak ikhlas pertama kali. Terus hajar terus, tetap berbuat baik. Jangan berhenti karena ternyata saya nggak ikhlas, percuma nanti nggak dapat pahala juga. Enggak, jangan stop. Itu godaan setan yang pengen memang kalian nggak berbuat baik. Terus aja, nggak apa-apa, nggak ikhlas di awal nggak apa-apa, karena latihan ikhlas memang butuh proses. Kalian berbuat baik, bukan yang makasih, malah ngefitnah, itu ya terusin. Latihan sudah sampai bisa seperti itu, gitu ya. Percayalah, orang yang berbuat baik tanpa pamrih, hanya menyerahkan balasan kepada ya Allah, saya cuma pengen yang engkau suka, engkau ridho, engkau senang aku berbuat baik sama orang lain. Udahlah, terserah orang lain. Ya Allah, aku kesel dia nggak mengucapin terima kasih sama aku. Ya Allah, angkatlah kekesalanku. Aku cuma pengen engkau tersenyum sama aku. Aku nggak bisa lihat engkau, tapi aku bisa merasakan. Aku udah bahagia kok. Hasbi Allah, cukup engkau Allah. Latihan terus, demi Allah. Kalian sedang berproses aja, kalian belum mampu ikhlas aja, Tuhan itu udah suka. Dan percayalah, buktikan nanti, keberuntungan demi keberuntungan itu akan menghampiri kalian. Tiba-tiba nanti ada pas buka IG ada info beasiswa. Kok ya pas kalian klik, oh ya Allah ternyata deadline-nya tuh ternyata 2 hari lagi lusa. Loh kok kalian kok dilalahnya tuh kebetulan tuh kalian dipermudah memenuhi persyarat kalian submit. Wah tesnya ternyata minggu depannya, aduh gak sempat belajar karena tugas kantor tuh lagi banyak banget. Kalian tetap membantu dengan ikhlas tugas kantor. Udah ya kali ya bismillah lah kalian ikut tes, kalian minta doa orang tua, terus kalian tes tanpa persiapan yang bagus. Kalian nembak, dilalahnya nembaknya itu benar. Tuhan yang tuntun tangan kalian. Kalian lolos beasiswa. Percayalah, orang yang seperti itu tuh orang yang beruntung itu. Itu banyak keajaiban. Gimana cara bisa beruntung berbuat baik? Kalau kalian punya latihan-latihan soal mata kuliah apapun, punya pembahasan yang enak mudah gitu ya, kalian share di grup WA. Bismillah ya Allah, saya pengen teman-teman saya juga nilainya bagus. Demi Allah Tuhan itu maha menyaksikan. Kalian akan beruntung hidup kalian. Kalian akan jauh dari dengki. Kalian akan jauh dari suka lihat orang lain itu susah. Itu tuh beruntung orang yang senang melihat orang senang, sedih melihat orang susah. Itu beruntung banget kalau kalian dikasih petunjuk dan hidayah seperti itu. Percayalah, hidup kalian akan beruntung. Mau di masalah nanti kalian akan dapat jodoh yang sangat membahagiakan kalian. Masa depan kalian, sekolah kalian. Kalaupun kalian punya masalah atau kesialan, Tuhan cepat angkat, cepat kasih solusinya. Kalian punya pembahasan soal apapun, bagilah ke teman. Senanglah kalau teman dapat rezeki. Senanglah kalau jadi jalan kebaikan buat orang lain. Percayalah, kalian akan dikelilingi oleh orang yang baik juga. Karena Tuhan itu akan mendekatkan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kembali lagi ke materi pajak tadi ya. Kembali lagi ke masalah PBB tadi, ini official assessment ditetapkan oleh kantor pajak. PBB ini ditetapkan oleh Fiskus. Nilainya berapa? Sekian. Kita nggak bisa nawar. Dan ini sudah apa? Pakai ilmu penilaian. Dan orang Pemda juga nggak bisa sekate-kate ya. Segini aja deh feeling aku nih ya. Mau lagi sepi, turunin aja deh NJOP sekitar sini kos juga pada mati. Turunin aja. Nggak bisa pakai by feeling. Harus ada penilaian ilmiah. Gitu ya. Kembali lagi, kenapa saya bicara panjang lebar seperti saya yakin lah kalian orang-orang pintar. Saya kasih aja buku, kalian PBB belajar sendiri ya, hitung sendiri ya, bisa kalian ujian. Nilai kalian tuh 8 tuh udah paling apes lah. Kalian belajar sendiri, latihan soal sendiri, kalian tekun 8. Tapi saya ingin kalian benar-benar menjadi pribadi yang beruntung, insya Allah. Ya, gak hanya cuma pintar, tapi juga hati kalian itu bersih, bening, hati kalian itu baik. Karena saya pengen kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Insya Allah gitu ya, menjadi pemimpin Republik ini 15, 20, 25 tahun yang akan datang, dipimpin oleh orang-orang yang hatinya bening, pikirannya bening, hatinya juga baik.
Karena keberuntungan akan hadir di tangan orang-orang yang seperti itu. Ketika kalian harus jadi pemimpin 270 juta rakyat Indonesia, tangan kalian dibimbing sama Yang Maha Kuasa. Yang beruntung bukan kalian, tapi 270 juta rakyat Indonesia juga akan ikut beruntung. That's why itu alasan saya untuk memilih menjadi dosen setelah 15 tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, senang bersamanya teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi, penilai. How lucky you are, kalian penilai. Jangan belajar puas dengan nilai yang baik, IP yang bagus. Kalian yang belum, bukan yang pintar ya, kalian semua anak pintar, yang beruntung mudah memahami materi, kalian jangan puas sendiri. Kalau lihat temennya nilainya belum bagus, kalian ulurkan tangan. Ya, tawadu. Sementara yang kok saya nggak ngerti-ngerti ya, nilai saya ancur-ancuran. Jangan putus asa. Jangan gengsi, jangan malu untuk nyolek kawannya. Ajarin gue dong guys, ajarin gue dong sis, ajarin gue dong bro, ajarin gue dong kak, ajarin gue dong. Gue nggak ngerti. Juga jangan diem aja, ngobrol. Minta bantuan teman. Kalau malu ngomong di grup, japri. Nilai gue jelek. Ajarin gue dong. Jangan diam, jangan pasrah, tentirin gue dong. Gue nggak bisa. Ya, siapa dong yang lo bisa? Gue ngerti, tapi gue bingung cara ngajarin. Udah deh, bantuin gue dong, cariin temen. Siapa yang bisa? Effort, ngobrol. Siapa temen yang nyaman? Bu, saya nggak ada temen yang nyaman, Bu. Saya orangnya malu. Ya udah, browsing. Cari latihan-latihan soal, cari e-book, cari YouTube. Effort lah gimana cara. Bu, saya orangnya pemalu banget. Ya doa dong, ya Allah, angkat rasa malu, rasa sungkan saya. Kalau itu mau membolak-balik hati, pokoknya jangan berhenti lah ya, cari solusi. Oke, ini official assessment. WP bersifat pasif. Lah iya, WP nggak boleh KT-KT. Segini dong, nawar-nawar ke kantor Dispenda tadi, nggak boleh. Dan cara menilai juga ada ilmunya ya. Nanti kalian akan belajar kan, kalian udah jago lah, kalian lebih jago dari saya lah. Saya pengen sih belajar sih sama teman-teman. Saya sih penilaiannya cuma tahu kulit-kulitnya aja lah. Saya nggak praktek juga. Ya modal baca-baca, modal nonton YouTube, oh begini penilaian. Modal baca buku-buku aja, tapi belum pernah praktek. Kalau pajak pusat, saya bolak-balik praktek. Saya bolak-balik lapor SPT, bolak-balik hitung, bolak-balik analisis laporan keuangan. Bolak-balik menentukan pajak. Ya udah berapa kali lah ngurus pajak dulu di DJP selevel Freeport ya, selevel pabrik-pabrik besar gitu ya, Honda, Freeport itu udah pernah lah, udah nyemplung udah pernah. Tapi kalau penilai belum pernah gitu. Saya belajar nih sama teman-teman ya, belajar emang nggak usah lihat usia ya, jangan lihat status saya sebagai dosen. Nah, dosen itu kan juga harus update terus ya. Kalau keluar lah ya, kalian belajarlah dari manapun sumbernya, jangan puas dengan IP yang bagus ya. Tapi kalian have no skill at all. Kalian harus, kalau perlu nanti kalau pas liburan magang lah ke kantor jasa penilai. Ya, nggak usah mikir bayarannya. Pak, saya magang dong Pak, di sini disuruh apa kayak Pak, ngetik. Kalian jadi tahu praktek di lapangan. Justru ketika liburan kuliah panjang, kalian tuh carilah, searching lah di kota kalian tuh kantor jasa penilai itu di mana. Kalian cek yang di Jogja, yang di Bandung, yang di Semarang, yang di Medan, yang di Makassar. Cek kantor jasa penilai di kota kalian tuh apa. Kalian datang ngiriin lamaran, Pak saya mau ngelamar dong Pak, kerja di sini magang, suruh ngapain kayak Pak, suruh bikin teh juga nggak apa-apa. Asal saya bisa belajar Pak di sini, nggak usah mikir, kalian bisa praktek ke lapangan, ikut turun ke lapangan. Nggak mungkin juga lah mereka minta tolong kalian, nyuruh-nyuruh kalian nggak dikasih uang saku, nggak dikasih uang bakso, nggak mungkin. Tapi kalian apa, cari ilmunya, oh begini tuh prakteknya menilai. Nanti kalian kembali ke kampus, masuk lagi kuliah, kalian paham. Itu harusnya anak muda sekarang lakukan itu ya. Kalau saya dikasih kesempatan, benar deh. Kalau saya boleh daftar lagi kuliah, kalau saya nih boleh ikut D3 lagi, saya mau deh daftar D3 satu kelas sama kalian. Saya juga mau deh jadi teman sekelas kalian, mau saya belajar. Nanti saya magang di kantor jasa penilai. Saking profesi penilai itu sekarang keren banget. Gojek perlu, startup perlu, perusahaan-perusahaan besar multinasional perlu, BUMN itu perlu. Banyak yang perlu jasa penilai, tapi orangnya sedikit. Saya banget punya kalian kayak kalian. Siapa utang pajak timbul setelah ditetapkan oleh Fiskus, setelah keluar SPT PBB itu baru muncul kewajiban pajak ya. Nah, artinya belajarlah dengan hati, merasa beruntunglah teman-teman di posisi sekarang ya. Nah, ini kemudian sejarah PBB kita harus belajar zaman kuno, medieval age.
Sekitar tahun 200 hingga 300 sebelum Masehi gitu ya, kerajaan Romawi juga sudah melakukan praktik pemungutan pajak properti. Ini ada ya di slide-nya. Pajak penduduk dari kerajaan Romawi diharuskan membayar pajak properti atas nilai tanah baik yang digunakan. Jadi sejak zaman kerajaan pun dulu sudah ada ya gitu. Namanya upeti ya. Baik yang digunakan untuk tempat tinggal, peternakan, pertanian maupun untuk tujuan lain. Pada masa itu tarif pajak yang berlaku sebesar 1% dari nilai properti. Namun tarif tersebut dapat bertambah tinggi pada masa perang atau ketika kerajaan mengalami krisis keuangan. Pada zaman pertengahan, medieval age, kerajaan Inggris juga sudah mempraktekkan pajak atas tanah. Pajak atas tanah ini dikenakan bersamaan dengan poll taxes, pajak yang dipungut atas setiap orang dewasa tanpa memperhatikan penghasilan. Di zaman tersebut, seluruh tanah merupakan milik dari raja atau tuan tanah. Dan rakyat biasa membayar pajak sebagai bentuk sewa atas tanah tersebut. Jika tanah yang disewa oleh rakyat biasa menghasilkan panen yang lebih banyak, maka pajak yang harus dibayar juga jadi lebih besar. Di Indonesia, PBB atau pajak bumi dan bangunan sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Pajak tersebut, pada zaman tersebut, rakyat membayar sebagian dari hasil pertanian kepada para penguasa atau para raja. Pada zaman penjajahan Belanda dan Inggris, pungutan PBB juga dipraktekkan oleh Raffles. Ya, Stanford Raffles. Dulu kan kita dijajah ya sama Belanda. Besarnya tarif land rent yang berlaku pada zaman itu adalah 20% sampai 50% dari hasil produksi pertanian. Setelah masa kemerdekaan, PBB dikenal dengan nama pajak bumi dan kemudian berganti lagi menjadi pajak pendapatan tanah. Pajak pendapatan tanah kemudian mengalami lagi perubahan menjadi pajak hasil bumi. Kemudian berubah menjadi IPEDA. Kemudian dengan adanya undang-undang PBB, IPEDA itu iuran pembangunan daerah. Kemudian muncullah undang-undang PBB sehingga IPEDA tersebut diganti namanya menjadi pajak bumi dan bangunan. Ya, landasan filosofisnya berikutnya adalah bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang-orang badan yang mempunyai hak atas tanahnya atau memperoleh manfaat darinya. Jadi PBB itu bukan PBB itu bukan tanda bukti kepemilikan tanahnya ya. Artinya apa? Yang bayar PBB itu tidak harus yang memiliki tanah, tapi yang ngontrak rumah, yang merasakan manfaat dari bangunan tersebut itu juga bisa. Yang melakukan kewajiban pembayaran pajak ya. Intinya ini, bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya melalui negara dengan pajak. Jadi maksudnya gini, misal saya punya lahan 2 hektar. Itu saya tanamin jagung organik. Jagung organik harganya lagi tinggi banget. Atau saya punya 2 hektar. Saya tanamin cabai merah, cabai rawit. Lagi mahal banget sekarang 150.000 per kilo. Kaya raya saya. Karena saya punya tanah, saya kan merasakan manfaatnya. Saya jadi kaya raya dong, 2 hektar saya tanamin cabai semua, panennya bagus lagi. Tajir melintir langsung saya. 2 hektar penuh dengan pohon cabai lagi mahal, dan saya panennya sukses. Tidak gagal panen. Langsung kaya raya saya kan bisa merasakan manfaat dari tanah tersebut. Kan tanah tersebut pohon cabai saya nggak dimalingin, gitu kan ya, tertata rapi surat tanah saya. Itu kan apa? Kan ada andil negara. Contohnya apa? Negara bayar polisi, Pemda bayar pamong praja, terus di sekeliling tanah saya itu dibangun jalan, aspal, uangnya dari APBN atau APBD. Tanah saya itu 2 hektar itu terang, ada penerangan, karena kalau gelap banyak maling di malam hari, cabai saya dipanen sama maling, dibawa kabur. Karena saya ada penerangan jalan. Kan negara, kan saya merasakan manfaat, dari situ saya bisa panen. Ya wajar dong saya berterima kasih sama negara yang membuat saya bisa merasakan manfaat dari tanah tersebut. Masyarakat sekitar itu juga harus merasakan manfaatnya. Contoh, apakah saya bagi-bagi ke masyarakat di 2 hektar itu? Bingung nanti. Nggak kekontrol, nanti ada yang minta banyak, minta sedikit, ada yang ngiri. Udah saya setorin ke negara. Negara ini saya setor ya, saya merasakan manfaat dari
tanah ini, tanah saya juga diurusin, keamanannya dijaga, polisi yang bayar negara, ini deh saya iuran. Nah, iurannya itulah namanya pajak bumi dan bangunan. Tanah yang 2 hektar sama owner yang punya tanah 5 hektar ya jelas beda dong. Jadi apa? Yang punya tanah cuma 2 hektar bayar pajaknya lebih kecil sama yang punya tanah 5 hektar. Yang 5 hektar ya lebih besar karena apa? Ngurusnya juga lebih besar, merasakan manfaatnya juga lebih besar. Wajar kalau tanahnya bayar pajaknya lebih mahal. Makanya ditetapkan berdasarkan pajak bumi dan bangunan. Nanti pajak yang dibayar ke Pemda itu kan akan apa? Akan dibagikan lagi, didistribusikan manfaatnya buat rakyat. Buat apa? Buat bangun jembatan, buat kasih penerangan jalan, buat listrik dan macam-macam. Ya, jadi filosofinya PBB itu di situ. Oke. Kemudian ini ada apa namanya? Pengalihan administrasi. Pemerintah pusat ini tadinya teman-teman waktu saya masih bertugas di Direktorat Jenderal Pajak itu PBB, dulu saya sempat jadi akun representatif berapa ya, tahun 2005, itu lama ya, udah lama, 16 tahun yang lalu, nggak kerasa ya. Nah itu saya masih ngurusin PBB P2, pedesaan perkotaan. Itu PBB P2 itu udah duluan dipindah. Nah itu saya masih merasakan PBB pedesaan perkotaan itu masih di pemerintah pusat. Saya sempat ngalamin. Nah, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB Pedesaan dan Perkotaan itu dipindah ke pemerintah daerah. Nah, yang masih tertinggal sampai saat ini adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Ada yang bertanya nggak, Bu, kenapa sih, Bu, sektor perhutanan dan pertambangan nggak dipindah sekalian ke pemerintah daerah? Nah, ini tujuannya ada politis dan filosofis ya. Politisnya itu apa? Teman-teman bayangin, yang punya tambang, DKI punya tambang nggak? Nggak ada. Semarang, kota Semarang, nggak ada. Bandung, nggak ada. Perhutanan punya nggak? DKI nggak punya. Bandung nggak punya. Semarang nggak punya. Kota Medan nggak punya. Sumatera Utara punya. Tapi kan ini daerah tingkat 2. Gitu. Apa namanya? Itu nggak ada kota-kota besar. Surabaya ada nggak hutan? Nggak ada. Pertambangan justru kota-kota kecil. Bayangin kalau tambang dan hutan kebun ini dipindah ke daerah, semua duit triliunan dari Freeport, dari hasil pajak, dari hasil Newmont Minahasa tambang, dari hasil nikel, perusahaan nikel yang harga nikel di dunia sekarang lagi bagus-bagusnya, itu akan hanya dimiliki oleh Pemda tertentu itu saja, yang kaya raya hanya yang tanahnya itu ada tambangnya, ada hutannya, ada kebunnya. Nanti apa akibatnya? Ini ada masalah kepentingan politis dan kepentingan NKRI. Nanti kalau seperti negara-negara di Uni Soviet, zaman saya kecil dan zaman saya seusia kalian, 2 negara adidaya itu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet sekarang jadi pecah dari negara-negara kecil. Jadi Rusia, Bosnia, itu tadinya Kroasia itu tadi satu negara. Kalau Amerika itu kan terdiri dari 50 negara bagian. Dulu Uni Soviet seperti itu. Tapi akhirnya pecah berkeping-keping. Sehingga tinggallah Rusia, Kroasia. Ya kayak gitu-gitulah negara Eropa Timur. Itu tadinya satu. Jadi kayak kalian bayangin aja Amerika Serikat, United States of America itu terdiri dari 50 negara bagian. Kalau masing-masing Texas, Minnesota, Cleveland, New York, itu minta pisah. Itu jadi 50 negara, itulah yang terjadi di Rusia. Kalau ada kota atau provinsi yang sangat kaya karena memang ada tambang di situ, ntar kalau minta pindah pisah dari Republik Indonesia gimana? Dia punya duit? Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya dipusatkan, supaya diatur sama pusat, semua pajaknya harus dikirim ke pusat. Yang kemudian apa? Ada kepentingan ekonomi. Kepentingan politis itu tadi ya, tadi mengutuhkan NKRI. Terus ada keputusan ekonomis. Ada daerah-daerah yang sangat miskin, nggak ada tambang, nggak ada hutan, nggak ada perhutanan. PBB-nya juga ya tanahnya tandus, jarang orang tinggal di situ. Itu miskin banget. Nah kasihan dong. Nah ini dia dari daerah yang kaya pajaknya dengan tambang, hutan dan perkebunan,
Kalau DKI pedesaan perkotaannya ya P2-nya ya, karena dia tanah di DKI itu udah mahal banget. Itu oke lah, dia tinggi dari situ. Tapi dia nggak ada hutan, kebun, tambang apalagi, nggak ada di DKI seperti itu. Nah, yang kaya di mana? Di Papua, di Riau, di Kalimantan yang ada tambang, yang ada lepas pantainya minyak. Pertambangan kan ada migas dan non migas. Nah itu harus didistribusikan ke daerah-daerah yang miskin, yang pedesaan perkotaannya juga nggak ada, tambang hutannya juga kayak begitu, nggak apalagi, tandus. Ada wilayah-wilayah seperti Indonesia, kasihan dong. Kalau itu tidak dipusatkan, dia nggak kedapatan, makanya nanti didistribusikan. Tentu saja, misalnya di minyak ya di Bontang, atau saudara-saudara kita yang barusan kena musibah di Balongan Indramayu yang meledak tuh, itu kilang ya. Nah, di Kalimantan ya di Bontang atau di Duri, itu kalau ya untuk Pemda yang di mana di situ ada tambangnya jelas porsinya lebih besar ya, wajar karena memang kan ditambangnya di tanah mereka, di lahan mereka, jelas mendapatkan porsi lebih besar. Tapi kalau tidak dipusatkan, tidak masuk ke kas pemerintah pusat, maka bahaya kalau ini diserahkan ke kas Pemda masing-masing. Maka ini harus diserahkan ke pusat dulu supaya daerah nanti didistribusikan ke daerah-daerah yang lain. Ya, jadi ini kenapa sih alasannya pemerintah pusat pajak PBB ya, perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya itu tetap stay jadi kewenangan pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pajak ya. Objek PBB. Nah, objek PBB itu bumi. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan di dalamnya, yang antara lain laut. Laut juga termasuk ya. Ini. Kemudian ini ya, kelihatan nggak sih? Ini objek pajak. Ini nih ya, sampai ke bawah. Bumi itu sampai ke bawah berapa lapis tuh ke bawah? Itu ya panas buminya segala macam. Ini objek pajak. Yang saya lihatnya lapis bawah ini bukan kue lapis ya, dia bukan, saya kok melihatnya kayak itu sih, kayak apa sih, tiramisu ya, atasnya dikasih apa tuh pandan gitu ya, makanya saya minta ganti ke latte ya, ada tiramisu ya nggak sih, ya nggak apa untuk harganya. Saya ngomong sendiri nih. Iya Bu. Halo. Ya Bu. Ya udah bisa orang. Ya, Bu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum saya lanjut. Bu, izin bertanya Bu. Tapi masalah yang agak tadi Bu. Ada? Masalah yang agak tadi nggak apa-apa Bu. Nah, yang apa? Yang bagian pedagang tadi Bu, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Nah, itu kan bisa apa? Kan itu bisa ganti-ganti kan Bu, apa namanya? Yang antara yang pembukuan sama yang final. Nah, itu tiap tahun itu bisa ganti-ganti atau ada kesempatannya Bu, dikasih berapa kesempatan untuk ganti gitu. Terima kasih Bu. Jadi gini. Oke, thank you, good question, tolong dicatat ya. Nanya apapun tolong dibantu ya. Scoring keeper tolong dibantu dicatat. Dengan siapa tadi yang bertanya? Saya Fadlil Bu. Fadil ya, thank you Fadil. Fadil ya. Jadi itu ditetapkan di awal tahun. Misalnya Januari ini, Januari kemarin 2021 dia memutuskan pakai tarif progresif atau mekanisme umum. Maka sepanjang tahun sampai Desember 2021 dia harus pakai tarif umum. Tapi kalau di Januari dia memutuskan pakai 0,5%, maka sepanjang tahun dia harus pakai 0,5%. Dan itu nggak boleh bolak-balik. Sekali dia menetapkan A, dia A, B, ya B. Gitu ya. Tapi kalau dia udah di atas 4,8 miliar, udah nggak boleh milih, harus pakai mekanisme umum. Jadi gitu ya, Fadil ya, kejawab nggak Dil? Gini Bu, saya nanya lagi Bu, apa namanya? Kalau misal satu tahun ini pakai yang pembukuan umum, pakai yang pembukuan, terus yang tahun depan pakai yang apa namanya? Yang
yang final tadi, terus yang tahun depannya pakai balik lagi ke pembukuan bisa nggak Bu? Bisa Nggak berubah? boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak bisa. Karena di PP 23 itu tidak diperkenankan. Itu. Sudah terjawab? Kalau ditanya aturannya, Sudah, Bu. ya aturannya soalnya bilang kayak gitu. Karena gini, karena sebenarnya filosofi dasarnya tuh, pada dasarnya tuh harusnya sebelum ada tarif final 0,5%, harusnya memang pakai mekanisme umum progresif. Ini ada kemudahan, dikasih kemudahan, dipakai, tapi dia memilih nggak pakai. Ya udah, sebagai konsekuensinya seterusnya dia harus pakai itu. Gitu. Ya. Sudah terjawab, Fadil? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Lanjut ya. Objek PBB ini bangunan. Bangunan yang kita pikir, mungkin kita berpikir bahwa bangunan itu hanya tentang kos-kosan, rumah, sekolahan, ruko, pokoknya fisik bangunan. Enggak ya. Jadi bangunan kayak pagar. Kan kalau orang-orang kaya pagarnya, kalian ada yang nonton ini nggak sih sinetron Ikatan Cinta? Itu kan pagarnya punyanya Sultan Aldebaran itu kan rumahnya ya gede-gede, rumah-rumah artis kayak sehari ini itu kan pagarnya. Dari rumah kita kali mahalan pagarnya dia ya. Kalau ini nih offshore construction minyak nih sama gitu. Yang di atas laut ini nih gambar yang di slide itu konstruksi teknik gitu ya. Kolam renang itu juga definisi bangunan ya. Pokoknya ada konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Jadi yang di atas air juga ya, ini kan di atas air, di atas laut. Ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini undang-undang, kalian udah dapat materi PDRD belum? Belum, Bu. Udah belum PDRD? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. PDRD itu pajak daerah dan retribusi daerah ya. Ya udahlah kalau belum ya, daripada nanti kalian cedera otak, saya izin skip ya. Nah, ini saat terutangnya pajak, kapan sih PBB itu harus dibayar gitu kan ya. Nah, titik waktu untuk menentukan besarnya PBB itu di 1 Januari, keadaan di 1 Januari. Misalnya gini, kalian itu punya nanti rumah orang tua kita gitu ya, rumah orang tua teman-teman itu tanahnya 300 meter. Terus bangunannya itu 150 meter, setengahnya itu dipakai untuk bangunan. Nah, dihitung deh NJOP per meter, tanahnya sekian, bangunannya sekian. Kemudian di bulan Maret ini, Bapak Ibu, ayah ibu, teman-teman semuanya itu misalnya bangun. Kenapa? Oh, bangun deh ada tanah yang bisa dibangun untuk bikin apa? Untuk bikin kios. Ini semua baru Jogja International Airport gitu ya. Kayaknya rame nih, bisalah di depan rumah itu pagar dibikin kios gitu ya. Misalnya mau buka ayam geprek gitu atau buka warung gudeg gitu. Bikinlah bangunan. Bangunannya luasnya 70 meter persegi tambahan untuk bikin kedai atau warung. Nah, kan bulan Maret. Terus, apa maksud kalimat ini, titik waktu untuk menentukan besarnya PBB terutang? Maksudnya adalah jumlah PBB yang harus dibayar, luas tanahnya adalah luas tanah keadaan 1 Januari. 1 Januari kan luas bangunannya hanya 150 meter. Nah, itu aja yang dihitung. Sementara penambahan yang 70 meter persegi, NJOP bangunannya itu abaikan. Karena kan itu baru bulan Maret dibangunnya. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Jadi kondisi per 1 Januari. Tuh ya. Ini yang maksudnya. Ini berlaku sampai 31 Desember. Ini contoh. Contoh ini yang akan kita pelajari sekarang yang mana, Bu Win? Yang akan kita pelajari yang mana sih, Bu? PBB kita. Oh ya, saya ulang sedikit ya. PBB kita yang akan kita pelajari di mana? PBB pemerintah pusat atau PBB pemerintah daerah? Teman-teman, yang akan kita pelajari adalah PBB pemerintah pusat. Ya, kita 1 semester ke depan yang kita akan kupas tuntas adalah terutama PBB pemerintah
pusat dulu ya. Sebentar ini, bentar ya saya cek ini dulu. Sebentar saya cek dulu. Ini udah kan portalnya sebentar. Ya udah. Ya, jadi teman-teman, PBB yang kita akan pelajari PBB pemerintah pusat. Bu, pemerintah daerah kok nggak dipelajari, bukan nggak dipelajari, karena nanti pemberian pemerintah daerah itu nanti di mata kuliah PDRD ya, karena sekalian yang kewenangan daerah kan banyak, bukan hanya PBB aja, tapi ada pajak reklame, ada pajak macam-macam ya, ada retribusi juga ya. Jadi nanti itu akan di-cover nanti itu akan di-cover di mana? Itu akan di-cover di mata kuliah PDRD ya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian jam 4 atau jam setengah 5? Setengah 5, Bu. Kita tuh sampai jam berapa sih? Kita sampai jam berapa, teman-teman? Setengah 5, Bu. 4:35. Bu. 5, Bu. Ini saat kita tanya pajak. Ini contoh. Contoh pada tanggal 10 Januari, pabrik kelapa sawit milik PT Sawitku terbakar habis. PBB yang terhutang untuk tahun pajak berjalan tetap menggunakan keadaan objek pajak per tanggal 1 Januari. Ya, ini mah sedih banget ya. Tanggal 1 Januari sawitnya udah mau apa? Udah mau panen. Ternyata tanggal 2 Januarinya kebakaran. Nah, karena apa teman-teman? Nilai tanah, nilai jual objek pajak tanah untuk sawit yang baru nanam sama yang udah 4 tahun itu jelas jauh berbeda nilainya. Nah, ini nilai PBB-nya, petugas pajaknya datang, petugas pajak pemerintah pusat KPP ya, di kantor pelayanan pajak datang melakukan penilaian ya per 1 Januari dong ya, udah mau panen, nilainya jadi tinggi banget kan NJOP-nya. Ternyata tanggal 2 Januari, 3 Januari besoknya tuh kebakaran. Nah, itu apes banget itu. Tapi sebaliknya, pengusaha kelapa sawit, PT Sawitku memiliki izin usaha perkebunan per tanggal 30 Mei. Dia baru tanggal 30 Mei memiliki surat izin usahanya. Nah, di sini tidak ada PBB terhutang. Kenapa? Tanggal 1 Januari bukan punya dia kok. Masih izin usahanya, dia nggak punya pengelolaan. Bukan kewajiban dia untuk bayar pajak, walaupun di tahun itu punya panen. Ya. Tempat terhutangnya pajak. Ini berdasarkan Perdir. Per itu artinya peraturan Dirjen Pajak ya teman-teman. Teman-teman kalau melihat Per 04 itu maksudnya Per ini adalah peraturan Dirjen Pajak nomor 4, PJ itu kodenya tahun 2020 bahwa objek L itu lainnya selain perkebunan, perikanan, sama perhutanan. Ini ya. Selain apa namanya? Itu tadi ya, pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Ya, perikanan itu masuk ke 5. L. PBB cabang tersebut diberikan
P5L terpisah dari tempat kedudukan, termasuk tempat kegiatan usaha yang diberikan MTSIKAN. Itu maksudnya apa? Kebun itu ada di Kisaran, Sumatera Utara. Maka dia masuk ke daerah administratif KPP Kisaran. Namun, kadang-kadang kebun itu sangat luas, sehingga meliputi 2-3 kabupaten daerah pertambangannya. Maka itu akan diadministrasikan, ada 2 kantor pengenalan pajak yang di situ terlibat. Maka ya udah dibagi. Misalnya itu 100 hektar. 30 hektarnya ada di wilayah KPP pertama Kisaran, Sumatera Utara. 70 hektar yang ada di wilayah KPP lain. KPP lainnya itu berarti ada 2 KPP, NPP cabang ya. Terpisah dari tempat kedudukan wajib pajak. Tempat kedudukan itu apa? Misalnya dia kantor pusatnya ada di Kisaran ya, lokasinya 30 hektar. Tapi karena luas banget kebunnya, ya diberikan NPP cabang atau di KPP sekitarnya ya. Oke. Nah ini PBB sektor P5. PBB ada PBB itu ada PBB perkebunan, perhutanan, sama pertambangan. Pertambangan itu terdiri dari minyak bumi, gas, panas bumi, dan minerba. Kemudian PBB sektor lainnya atau PBB P5 itu sebentar. Nah, ini terdiri dari PBB sektor lainnya gitu ya, jaringan kabel, ruas jalan tol laut, fasilitas penyimpanan. Ini yang tidak dikenakan PBB, teman-teman harus hafal nih, ini pasti sering disebut nih. Ini sering banget disebut sampai slide-slide terakhir. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi misalnya gini, misalnya saya punya ruko. Saya punya ruko, tahun 2020 kemarin saya kontrakin ke orang dan orang itu pakai untuk bikin warung buat usaha. Ada keuntungan dong yang saya dapat, saya sewakan. Itu ada PBB terhutang yang harus saya bayarkan. Kemudian tahun 2021 ini saya putuskan itu tidak lagi saya kontrakan. Tapi saya pinjamkan ke teman tanpa sewa itu untuk rumah Badan Zakat Infak Sodaqoh, menampung anak yatim. Pure 1 rupiah pun tidak saya ambil uang sewanya dan mereka memang tidak melakukan kegiatan bisnis di situ. Maka 2021 itu tidak ada PBB yang harus dibayarkan. Artinya atas rumah yang sama, jika peruntukannya beda, maka perlakuan PBB-nya, perpajakannya juga beda. Ya, itu contoh untuk PBB P2, pedesaan perkotaan. Tapi kalau untuk kembali lagi itu kalau untuk perhutanan, perkebunan, pertambangan, contohnya gimana Bu? Misalnya perhutanan, gitu ya, kebudayaan nasional, bidang-bidang sosial gitu. Misalnya itu digunakan Bu, masa hutan kebun untuk sosial apa Bu? Bisa aja itu disedekahkan atau pemilik lahannya, misalnya PT Hortikultura. Itu dia persilahkan IPB dan kampus-kampus lain di seluruh Indonesia yang ada jurusan pertanian ya, silahkan melakukan riset di situ, bebas tanpa biaya, itu untuk sosial. Maka perkebunan seluas apapun itu tidak dikenakan PBB sama sekali. Ya karena memang tujuannya untuk penelitian, untuk riset, untuk uji coba, gitu kan ya. Itu contohnya. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya, dia jelas ya. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan, tanah negara. Terus digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kemudian digunakan oleh timbal balik itu artinya apa? Ya kalau negara lain juga memberikan keistimewaan yang sama dengan kita, ya baru. Tapi misalnya sama Inggris, tapi Inggris ternyata nggak memperlakukan begini sama kita ya, enggak, gitu ya. Kalau pemerintah Inggris menggunakan area pertambangan, perkebunan ini di sana di Inggris ya kita disuruh bayar, ya di sini mereka juga bayar. Itu artinya timbal balik. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Artinya apa? UNICEF. UNICEF mengadakan penelitian tentang orang utan, sehingga mereka bikin base camp di hutan di Kalimantan. Nah, ini Menteri Keuangan, mereka mengajukan izin ke Menteri Keuangan, tanah tersebut tidak bayar PBB, itu bisa. Kan ya, itu contohnya. Oke,
menurut Undang-Undang PBB, objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak termasuk objek pajak yang dikenakan pajak. Contohnya apa? Kantor, kampus TAN itu kan punya pemerintah. Walaupun luas kampus TAN, itu nggak bayar PBB ya. Seluruh kantor pemerintahan itu nggak terutang PBB, seluas apapun kantornya. Nah, ini subjek. Yang menjadi subjek adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, artinya pemilik, tapi nggak terbatas pada pemilik, namun dan atau memperoleh manfaat atas bumi, misalnya orang yang mengontrak atau mendapatkan izin usaha untuk mengelola hutan atau mengelola tambang atau kebun, itu bisa. Dia bukan ownernya, tapi dia mendapat hak untuk mengelola tanah perkebunan tersebut atau perhutanan tersebut atau area pertambangan tersebut. Kayak Chevron, PT Chevron, itu kan perusahaan pertambangan asing, dia memiliki hak kayak Freeport. Itu kan tanah Papua bukan punyanya Freeport, dia hanya mendapatkan izin usaha. Nah, dia nggak pemilik, tapi dia mendapatkan manfaat, memperoleh manfaat atas bumi, gitu ya, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan, ya, tanah bangunan. Bumi mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat, bangunan memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat. Oke ya. Ini baik teman-teman, materi kita sampai di sini di pertemuan yang pertama. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan untuk didiskusikan di pertemuan kedua. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan. Izin Mbak saya. Teman-teman boleh nggak pertanyaannya biar ke saya kan nggak record ini ya, pertanyaan boleh nggak pertanyaannya ditulis di WA grup biar ada dokumentasi pertanyaannya ya. Ya, Bu. Kasih ya.
Baik, terima kasih ya teman-teman untuk pertanyaannya. Makasih Mbak Hana dan Miftah. Yuk saya berikan dulu kesempatan kepada teman-teman yang mau menjawab, silakan. Yang menjawab silakan di WA atau mau langsung jawab juga boleh. Kalau kalian merasa lebih nyaman menjawab dengan ketik, silakan mau menjawab pertanyaan Hana atau menjawab pertanyaan Miftah atau tolong Pinky bantu menjawab, bantu mencatat, mendokumentasikan siapa yang menjawab di WA grup. Salah nggak apa-apa, jangan khawatir. Salah atau betul tetap dapat poin ya. Silahkan, yang mau menjawab pertanyaannya Hana dan Miftah, silahkan boleh teman-teman. Mau jawab langsung di WA grup juga di via Zoom boleh, atau mau yang menjawab via grup WA grup, silahkan. Saya lempar dulu ke teman-teman. Silakan teman-teman. Yuk. Yang mau menjawab pertanyaan Mbak Hana, salah nggak apa-apa. Miftah juga. Saya boleh, Bu? Boleh banget. Dengan siapa? David, Bu. David, silakan. Good. Silakan David mau jawab pertanyaan. Saya mau coba jawab pertanyaannya Miftah yang tentang rumah apung. Ya, rumah apung. Kalau menurut definisinya kan tadi bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di tanah atau di perairan gitu kan ya, Bu? Nah, kalau di sini dia rumah apung, itu kan dia berarti tidak ada konstruksi yang dilekatkan di tanah ataupun perairan. Jadi menurut definisinya, rumah apung itu tidak dikenakan PBB karena dia bisa berpindah-pindah dan tidak bersifat tetap, jadi dia tidak termasuk objek PBB. Gitu sih, Bu, kalau menurut saya. Thank you banget ya David ya. Tolong dicatat poin untuk David. Terus ada lagi yang lain, silakan. Saya, Bu. Ada lagi? Ya, dengan siapa? Miftah Wifala, Bu. Dengan siapa? Miftah. Miftah, oke. Miftah mau jawab pertanyaan Miftah atau? Ada pertanyaan Hana, Bu. Gimana? Kan pertanyaannya tadi untuk menghindari pajak. Jadi mendirikan bangunan di tanggal 2 Januari. Menurut saya kan ini kan bangunan sifatnya itu berkelanjutan kan, Bu. Bukan masa iya buat bangunan setiap tanggal 2 Januari dibongkar, sebelum tanggal 1 Januari dibongkar lagi untuk menghindari PBB saja. Pastinya kalau di tahun pertama tidak kena, berarti di tahun berikutnya itu bakal kena, Bu. Pasti kena. Gitu menurut saya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Miftah ya. Tadi good answer. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus. Saya mengulas dulu tadi jawaban David. Betul banget, Fit. Jadi kalau rumah apung itu sama seperti kapal. Kan kalau di daerah-daerah yang banyak kapal lautnya, itu kan banyak kapal-kapal yang ini ya, kalau teman-teman pernah dengar manusia kapal, gitu loh ya. Banyak daerah-daerah tertentu yang memang orang tinggal di atas kapal. Kapal itu tidak kena PBB, dia berpindah-pindah. Kayak kapal pesiar, itu kan mewah, segala macam. Dia bisa pindah dari satu pulau lain. Itu karena dia tidak menancap secara tetap konstruksi teknik, ya tidak gitu. Jadi rumah apung itu analoginya sama seperti kapal laut, kapal pesiar, kapal ini ya yang manusia perahu gitu, sama. Jadi rumah apung itu memang tidak kena PBB ya gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan Hana tadi yang dijawab oleh Miftah itu sudah betul gitu ya. Jadi gini, dan salah nggak sih Bu kalau ada orang menghindari pajak? Jadi gini, misalnya saya punya tanah 1.000 meter, saya mau bangun rumah nih. Sebenarnya saya mau bangun rumah udah dari pertengahan Desember saya udah mau bangun. Tapi kalau saya bikin fondasi sekarang 15 Desember karena saya tahu ilmu pajak, aduh nanti per 1 Januari udah ada itu dong. Udah ada konstruksi teknis dong, udah ada fondasi. Ya, PBB saya bisa gede nih. Maka saya tunda dulu 2 minggu di 2 Januari seperti Mbak Hana bilang. Itu namanya tax planning, Mbak.
Dan itu halal-halal saja. Itu tax planning. Menghindari pajak nggak? Menghindari, tapi itu legal. Itu legal. Makanya kenapa ada yang namanya tax evasion, ada yang tax avoidance. Yang halal itu yang tax avoidance. Yang nggak boleh itu tax evasion. Itu artinya apa? Omset 50 miliar, ngaku 5 miliar. Itu bohong. Tapi kalau mengatur, berstrategi, itu boleh. Sama kayak teman-teman lebih milih mana? Beli gadget, harga normal 5 juta. Terus ada pengumuman di Tokopedia atau di Shopee, ada flash sale. HP yang harganya 5 juta, kalau dibeli jam 12 malam sekian, akan ada 100 unit HP yang harganya 5 juta dibanderol 500.000. Teman-teman akan berjuang nggak untuk bisa dapatkan flash sale? Iya, Bu. Iya, itu planning untuk menghemat uang. Dan diundang, Bu, itu gimana? Ya, karena apa, teman-teman? Karena tadi PBB itu sifatnya official assessment, ditetapkan oleh negara. Teman-teman bayangin, kalau nggak dipatok per tanggal berapa sih, kondisi per tanggal berapa, makanya negara mematok per kondisi tanggal 1 Januari. Bayangin kalau kondisi sepanjang tahun itu menjadi patokan. Itu ada berapa juta manusia Indonesia yang memiliki SHM, yang memiliki perkebunan, perhutanan, pertambangan. Itu pegawai Bapeda setiap hari itu mesti ngecekin ke lapangan. 1 Januari kemarin belum ada. Pernah nggak teman-teman ngerasain? Saya aja nih ya, di dekat sektor 9 itu teman-teman, saya tuh nggak tahu loh ada KFC di dekat sektor 9. Itu gini, di seberang Total Buah. Kalau teman-teman tahu McD sektor 9, itu seberangnya sedikit itu ada KFC. Saya tuh sering loh ke arah sektor 9, itu nggak tahu dibangun, tahu udah gedung KFC 2 lantai, besar lagi gedungnya. Lah kapan ngebangunnya? Itu aja kita nggak ngeh. Bayangin kalau di sepanjang tahun setiap hari itu harus update. Itu orang Bapedanya kerjanya keliling. Iya, satu kelurahan aja udah ngap-ngapan. Apalagi ini satu Indonesia, tanah, bangunan, kebun yang hektaran. Yang kesananya mesti naik getek, ketemu buaya, itu udah nggak mungkin. Akhirnya ditetapkan per tanggal 1. Itu aja masih banyak yang belum mampu update. Kenyataannya teman-teman, sudahlah, kalian bicaralah dengan kakak-kakak kelas yang kalian kenal. Misalnya kalian punya kakak kelas di SMA, yang sekarang punya kakak kelas waktu SMA, sekarang lulus stan juga, sekarang udah 4-5 tahun atau 7 tahun lulus. Tanyain deh masalah penilaian. Bisa jadi ada wilayah perkebunan, perhutanan, pertambangan udah 3 tahun, 4 tahun tuh nggak diupdate. Saking luasnya wilayah Indonesia. Kita jangan lihat KPP itu, jangan lihat KPP Jogja, KPP Pondok Aren, KPP Serpong, jangan ya. Di daerah itu, kantor KPP, wilayah kerjanya itu bisa 7 jam perjalanan karena melewati 2-3 kabupaten, 7-17 jam. Itu masih wilayah kerjanya. Gitu. Dan itu tuh sepanjang jalan tuh hutan. Gitu. Hutan gitu. Jadi kalau dia dapat surat tugas pagi jalan jam 8 dari kantor untuk bisa sampai ke kebun titik lokasi di wilayah kerjanya, itu bisa nanti jam 4 sore, berangkat jam 8. Jadi mesti nginep dulu di hutan, cari hotel juga susah. Baliknya lagi, belum nanti besok paginya baru ngecek. Itu kenyataannya di lapangan seperti itu. Coba deh kalian ngobrol sama kakak kelas kalian yang penempatan di luar Jawa. Jadi, dan itu tanahnya luas. Mau ngupdate-nya gimana? Kawan saya itu ada, teman seangkatan, itu yang ketemu buaya, cerita maksudnya ketemu apa nih ya, beruang, hutan, bingung di Indonesia mesti beruang ya. Dia tuh mati mesinnya di tengah perjalanan, terus dia bilang, itu kayak ada apa ya? Ya karena masih hutan-hutan yang ada hewan buasnya, itu dia ngeri banget. Udah pasrah sampai nunggu pagi. Nah, itu kondisi di lapangan tuh sebenarnya seperti itu, gitu loh. Jadi kenapa memang ditetapkan tanggal 1? Karena Indonesia itu bukan tentang Pulau Jawa aja. Ya, Indonesia bukan tentang Bandung, Semarang, DKI, Depok, Tangerang, Bekasi, kota besar Medan, kota besar Surabaya, kota besar Makassar, tidak. Indonesia itu tentang Sabang sampai Merauke yang banyak hutannya, tambangnya, lautnya. Nah, itu dia gitu ya. Mudah-mudahan bagaimana Mbak Hana bisa terjawab, Mbak Hana?
Bisa, Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya, sangat menarik. Oke, thank you ya Mbak Hana ya pertanyaan ya. Teman-teman terima kasih sekali yang sudah menjawab via WA Group. Miftah tolong bantu dicatat ya. Jawaban dari teman-teman semuanya sudah menjawab ya. Thank you sekali jawaban teman-teman. Oke. Oke ya, baik ya teman-teman ya. Thank for all. Ini saya mohon izin karena kita sudah lewat 8 menit. Jawaban teman-teman bagus semuanya. Silakan saya kasih buka kesempatan masih sampai 16.40 yang masih mau menjawab silakan. Boleh ya, Miftah tolong dicatat. Baik teman-teman, kita cukupkan ya kelas kita hari ini. Terima kasih sekali untuk belajar kita hari ini. Sehat-sehat ya semuanya. Jika kalian rekan-rekan semua tidak keberatan, mohon izin untuk mulai pertemuan kedua dan seterusnya. Kelas kita upayakan di Kamis sesi kedua ya. Tolong dibantu ke BAK. Baik ya teman-teman semuanya, terima kasih, maaf lahir batin, salam untuk Bapak Ibu di rumah, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu.